Halo teman, di video kali ini saya ingin mereview Shogun 125 SP tipe mesin FL ya. Ini yang ini. Oke, hari ini kita akan review gimana rasanya, gimana performa mesinnya di jalan. Oke, langsung saja. Jadi buat yang belum tahu ya, Shogun itu variannya banyak. Ada SP, ada RR, double R, terus yang keluaran terakhir itu FI kayaknya. Nah, Shogun SP ini adalah yang tipe sport, jadi dia ada koplingnya ya, seperti motor sport, seperti motor laki. Kalau yang RR itu itu manual tapi nggak ada koplingnya, dan untuk mesinnya sama aja sih. Yang saya review ini adalah Shogun yang bermesin kode FL, jadi ada di bawahnya sebelum ini namanya FD. Nah, perbedaan yang paling mencolok ini di mesin ya. Kalau tipe FL ini dia sangat halus, dia semut seperti Supra KPH. Cuman bedanya dia tenaganya lebih berasa. Jadi dia dari gigi 1, 2, 3 sampai 4-nya itu tenaganya ada terus. Kalau Supra KPH itu menurut pemakaian saya ya, itu gigi 1, 2, 3 itu ada tenaganya, jadi kalau digas itu narik gitu. Cuman pas lagi di gigi 4 dia agak loyo, jadi bagusnya untuk kecepatan tinggi dengan konstan ya kalau yang KPH. Nah, kalau di Shogun ini FL ini dia mesinnya halus kayak Supra KPH, bahkan mungkin menurutku ini lebih halus, tapi tenaganya ini lebih enak. Kelebihan selanjutnya dari motor ini itu suspensinya ya, ciri khas motor Suzuki dari dulu emang suspensinya terkenal enak ya. Menurutku pribadi dia paling enak di antara 3 merek ini, Honda, Yamaha, Suzuki. Ini kalau Suzuki ini emang menurutku paling enak, suspensinya empuk. Lalu untuk keawetan gimana ya? Untuk keawetan sama aja sih, semua tergantung ownernya, tergantung perawatannya. Kalau dia rajin ganti oli, sering diservis, semua motor juga pasti awet. Motor Honda pun kalau dia jarang diservis atau dia perawatannya kurang, sama aja dia menurutku ya tetap akan cepat rusak juga kalau nggak dirawat. Nah, kalau untuk keiritannya ini menurutku irit ya, sama. Dulu pernah pakai Supra KPH juga, terus ganti ini, menurutku ini sama saja. Ada yang bilang Suzuki boros. Nah, itu mungkin zaman dulu ya, itu waktu Satria 2 tak atau motor-motor Suzuki Thunder mungkin ya, itu memang boros sih. Tapi kalau segmen di motor bebeknya, terus di motor maticnya yang sekarang, Suzuki menurut saya ini irit, bahkan ada klaimnya yang lebih irit juga dari motor-motor seperti Honda ya, yang terkenal irit. Nah, ini Suzuki juga irit juga. Jadi kalau ada yang bilang motor ini boros, motor Suzuki boros, itu nggak bener ya, itu salah. Karena motor sekarang zamannya udah 4 tak, udah efisien, semua pabrikan udah bisa bikin motor yang irit. Kalau dibilang iritan mana sama Supra KPH, ya jawabannya menurutku sama sih, sama irit ini.
Nah selanjutnya spare partnya. Kalau di spare partnya emang diakui motor Suzuki emang terbilang langka dan mahal. Jadi mahalnya di sini bukan karena dia emang mahal ya, karena dia barangnya spare partnya itu kebanyakan orisinil. Jadi jarang sekali imitasinya. Nah untuk harganya itu menurutku ya sama aja. Spare part di motor Honda dan Yamaha yang part orisinilnya itu juga pasti harganya lebih mahal. Harganya lebih mahal dari imitasinya. Dan harganya menurutku gak jauh beda sama yang original dari Suzuki. Ya cuma bedanya kalau Suzuki ini jarang ada imitasinya, jarang ada KW-nya. Kalau merek Honda sama Yamaha itu banyak sekali part-part yang aftermarket yang bukan orisinil dari pabrik atau OM, dan ini dijual murah dan melimpah, jadi pilihannya lebih banyak. Nah itu mungkin yang menjadi pertimbangan konsumen kenapa motor Suzuki kurang laku. Bahkan di kotaku ini di Pekalongan dealernya udah nggak ada. Jadi kalau mau beli motor Suzuki ini harus ke Tegal dulu yang masih ada dealernya. Selain dari spare part, untuk Suzuki sekarang itu mungkin dia kalah desain juga ya, kalah desain, kalah model, mungkin kurang sesuai dengan market di Indonesia, makanya dia penjualannya agak turun. Padahal untuk kualitas dan durabilitas mesin dia nggak kalah, bahkan menurutku ini lebih bagus sih. Keunggulan selanjutnya di motor Suzuki ini ada di bodinya, di plastiknya. Kalau kita amati, kita bandingkan dengan Honda atau Yamaha, ini plastiknya paling bagus menurutku. Dia kokoh, rigid, jadi walaupun motor udah ini dari tahun 2010 ya, 15 tahun, dia enggak geter, dia enggak kayak Supra yang semakin kesini tahu sendiri ya, Honda semakin dikurangin kualitasnya dari segi plastiknya. Ini menurutku paling kokoh sih. Terus kalau Yamaha sama Suzuki ini mirip-mirip, dia kokoh juga. Honda sebenarnya bagus kualitasnya, tapi itu mungkin berlaku tahun 2015 ke bawah ya. Dari zamannya Supra 100 cc terus Karisma, dia plastiknya masih bagus nih. Zamannya Beat Karbu sama Vario juga awal-awal itu bagus, cuma semakin kesini kayaknya udah enggak sebagus dulu. Oke, selanjutnya dari segi harga second ya. Kalau untuk harga second udah jelas Yamaha ini pasti harganya lebih murah, karena dia nggak sepopuler Honda atau Yamaha, karena beberapa faktor tadi, seperti yang katanya bensinnya boros, padahal enggak sih, irit. Terus spare part iya, spare part memang agak susah, tapi itu zaman dulu ya, sebelum seperti zaman sekarang serba online. Kalau sekarang di zaman serba online ini, jadi kita lebih mudah mencari spare part Suzuki, baik itu yang original atau mungkin yang di bawahnya yang imitasi. Tapi imitasinya Suzuki juga agak mahal sih ya, bahkan ada juga yang jual copotannya juga
masih banyak kita jumpai di online shop ya. Jadi kalau spare part mungkin udah nggak jadi masalah. Nah, untuk harga ini justru saya sebagai pengguna motor ini malah diuntungkan ya, kita dapat harga yang murah cuman kualitasnya ini bagus. Dia sebetulnya nggak kalah sama kayak Honda atau Yamaha, bahkan mungkin ini lebih enak, lebih halus, irit juga, tapi harganya lebih murah. Jadi kalau mau buat dipakai sendiri ini masih sangat worth it ya, masih sangat layak. Cuman kalau mau dijual lagi ya kita lebih baik mengikuti market lah dan karena populasi Suzuki ini jarang di jalanan, jadi kita mengendarai itu lebih lebih eksklusif lah, karena di jalanan udah pasti Honda sama Yamaha yang banyak. Jadi pakai motor Suzuki ini jadi sesuatu yang berbeda. Oke kawan, jadi kita cek sound sebentar untuk mendengarkan suaranya. Bisa didengar ya, ini suaranya langsam nih, merdu ya, halus. Oke kawan, jadi kesimpulannya ini motor yang nyaman, enak suspensinya, bodinya pun ini kuat, mesinnya ini halus karena dia udah ada engine balancernya. Dia halus seperti Supra KPH, tapi dia lebih bertenaga. Harganya murah juga secondnya, padahal ini motor nyaman, irit, terus spare partnya gampang dicari di online shop. Kalau ada kendala, ada trouble, ini udah banyak tersedia di marketplace. Partnya yang original atau mungkin yang OM. Jadi kalau mau dipakai sendiri ini sangat rekomendasi ya. Cuman kalau mau buat dijual lagi atau mungkin takut harga jualnya turun, mungkin kurang cocok sih. Lebih baik pilih yang Yamaha atau Honda, yang jelas dia harga jualnya lebih baik. Dari segi desain dia menurutku sih bagus ya. Kalau yang tahun 2010 ke bawah dia desain Suzuki ini kan masih bagus-bagus ya. Beda kalau yang udah semakin kesini itu emang desainnya udah kayak perindapan banget itu ya. Apalagi di generasi Suzuki terakhir itu Suzuki Axelo, itu jelas sekali downgrade-nya. Piringan cakramnya yang dibuat semakin kecil, terus varian FI-nya full injeksinya ya Suzuki itu yang juga udah nggak dipakai, padahal injeksinya dari Suzuki ini dulu terkenal paling maju, dia paling bagus di antara yang lainnya. Dan akhirnya sekarang Shogun benar-benar udah kalah sama Supra. Mungkin motor ini generasi terbaiknya Shogun. Jadi buat teman-teman yang punya motor ini yang suka otomotif, lebih baik disimpan, siapa tahu nanti bisa naik harganya ya. Oke teman, sekian dulu video dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau statement yang kurang pas atau perbedaan pendapat. Nggak apa-apa, wajar, namanya juga manusia ya kan, pasti pendapatnya berbeda-beda. Jadi di sini yang saya utarakan adalah menurut
opini saya pribadi. Oke, terima kasih dan sampai jumpa dan di video saya selanjutnya.